Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada surah Al-Insan ayat 23. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana keadaan di dalam surga, apa saja fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Bahkan sampai-sampai diberikan perhiasan, ada baju lagi, bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan bajunya itu 3. Jadi harir, sundus, istabrak. Walaupun nanti di dalam tafsir lain mengatakan cuma 2 saja, sundusin dan istabrak. Ini karena Imam Ibnu Katsir membedakan antara sundus dengan harir. Harir itu sutra. Jadi sebagian mengatakan sundus itu adalah sutra, kemudian istabrak itu adalah pakaian penutup sutra. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak, harir dia sendiri, sundus sendiri, kemudian setelah itu ditutup dengan istabrak. Kemudian kita tutup pengajian kita pada pertemuan yang lalu. Allah mengatakan, kenapa saya berikan semuanya? Ini karena hasil yang sudah kalian lakukan di dunia dulu. Kalian mendengar perintahku, kata Allah, dan saya memberikan nilai setiap apa yang kalian lakukan. Sudah, sekarang kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Jadi kami sudah menurunkan Al-Qur'an. Ini kalau kita lihat dari gaya bahasanya, pertama cerita tentang surga. Kok tiba-tiba cerita tentang Al-Qur'an? Ada apa ini? Kalau di dalam kajian ada kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Qur'an. Ada lagi Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Ada lagi Usulut Tafsir wa Qawaiduhu. Ada lagi nanti Rawa'i Al-Bayan. Ini menerangkan di dalam Al-Qur'an itu ada munasabah. Munasabah itu satu ayat dengan ayat yang lain saling terkait satu sama lainnya. Ini kaitannya apa ini? Ketika sedang cerita tentang sorga, nikmat sorga, tapi tiba-tiba cerita tentang Al-Quranul Karim. Munasabahnya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan, kamu kalau ingin dapat sorga, ingin dapat rahmatku, ingin dapat keberkahan seperti mereka yang saya gambarkan ini, jangan jauh dari Al-Quran. Baik berjihad dengan Quran. Sekarang kita lihat kalimatnya di sini. Inna nahnu nazzalna. Di dalam Al-Quran itu ada 2 model, Pak. Ada anzala, ada nazala. Apa beda anzala sama nazala? Di dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah yang dikarang oleh Abi Hilal Al-Askari, apa kata beliau? Nazala itu turun dengan tadarruj. Tadarruj itu artinya turun bertahap-tahap. Maka ketika di Al-Quran disebutkan inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an, kami menurunkan Al-Quran secara bertahap-tahap selama 23 tahun. Nanti ada periode Mekah, ada periode Madinah. Ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Sehingga lengkaplah ayat itu. Ada yang mengatakan sebagian ayat surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Ada juga yang mengatakan bukan, surah Al-Baqarah. Yauman turja'u fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kalau lafaz itu digunakan dengan nazala. Nazala, nazalna itu sama. Nazala itu tidak ada kata apa namanya dhamir di situ. Ketika nazalna sudah ada dhamirnya, kata gantinya. Kemudian selanjutnya Allah juga mengatakan anzalnal Quran. Saya menurunkan Al-Quran. Apa kata Habib Ilal Al-Askari? Biduf'ah wahidah, turunnya sekaligus. Bagaimana sekaligus? Padahal Al-Quran turun bertahap-tahap. Makanya kalau disebutkan dalam Al-Quran nazala, berarti proses turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Ketika Al-Quran menyebutkan inna anzalnal Quran, kami turunkan Al-Quran langsung dari mana? Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, sekaligus turunnya. Jadi turunnya sekaligus. Maka Imam Asy-Syarawi dalam tafsir beliau mengatakan, siapa yang memulai? Siapa yang dari mana sebenarnya? Surah yang pertama Al-Fatihah, surah yang kedua Al-Baqarah, surah yang ketiga Ali Imran, terus yang terakhir sampai surah An-Nas. Siapa yang menyusun itu? Padahal yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Imam Asy-Syarawi dalam tafsir beliau mengatakan, proses penyusunan ini sudah terjadi di Baitul Izzah. Ketika di Baitul Izzah semua sudah lengkap. Dimulai surah Fatihah, surah Al-Baqarah, dan terus sampai berakhir dengan surah An-Nas. Ketika turun kepada Nabi Muhammad, Jibril cuma memberitahukan saja, Muhammad, ini surah sekian, ini pada juz sekian, ini apa namanya ayat 1 sampai 5 saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Besok turun ayat lain lagi, Pak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya Muhammad, ini pada juz sekian, ini bukan sambungan punya kemarin. Kemudian Nabi Muhammad merekam di kepala, begitu hebat sekali, Pak. Besok turun lagi ketika ada kisah tentang Abu Jahal ya. Disambung lagi ayatnya tadi, Pak. Ayat 6 surah Al-Alaq. Itu setelah beberapa hari setelah itu. Tetapi semua diberitahukan oleh Jibril. Seperti orang pasang apa namanya puzzle, Pak. Ino letak, ino letak, nyompak letak. Maka semua sudah diletakkan di kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya cerita tentang surga. Kalau kita ingin tahu bagaimana nikmat surga, belajar Al-Quran, baca Quran. Ya, nih, Pak. Kalau kita ingin tahu amal ibadah apa yang diridai oleh Allah, bacalah Al-Quran. Kalau tidak, hanya cara lain, Pak. Oh, kalau nanti masih apa namanya kita nak paham juga, maka lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Inna nahnu nazzalna. Ini bedanya kalau inna tidak panjang, itu satu suku kata, Pak. Inna. Tapi kalau innanya panjang, itu dua suku kata. Apa itu? Inna nahnu, sesungguhnya kami. Maka dua suku kata ini digabung menjadi inna, maka panjang, Pak. Jadi inna itu di dalam Al-Quran ada 1900 sekian kali, Pak. Ini maksudnya apa? Lil isbat, lit taukid, untuk menguatkan, untuk isbat, untuk meyakinkan manusia kalau Al-Quran itu tidak perlu diragukan lagi, Pak. Untuk meyakinkan manusia, meyakinkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khususnya, Pak, supaya terus mendekati Al-Quran. Dan hanya perlu ragu dengan Al-Quran, Pak. Tidak perlu ragu dengan janji-janji Al-Quran. Kita kenapa percaya kepada janji-janji orang lain, Pak? Janji ligam drone menyontu bina lunjuk kerja anda, Pak. Percaya kita sama janji dia, Pak. Kenapa janji Al-Quran tidak percaya kita, Pak? Al-Quran mengatakan kalau kamu berbuat begini akan datang rahmatku. Pekan hana dapat teh nih, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya diulang di sini. Tanzila. Ini kalau di dalam ilmu nahu ini namanya maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak mengulangi kalimat pertama. Nazala yunazzilu tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila. Diulang dua kali. Jadi maknanya tidak perlu ragu lagi. Ya, Pak. Diulang dua kali sebagai taukid. Sekarang kita lanjut. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah terhadap ketentuan-ketentuan Al-Quran.
Ini kalau kita lihat dalam konteks Nabi Muhammad, Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sabarlah dalam berdakwah sebagaimana yang disuruh oleh Al-Quranul Karim. Nah, sabarlah juga, ikuti saja jalurnya. Allah sudah memberikan Al-Quran, ikuti jalur Al-Quran. Kalau ada yang enggak sesuai, kamu jalan saja di jalur Al-Quran itu, ya Muhammad. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kamu, ini yang pertama dakwah. Yang kedua, bersabarlah terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Memang ayat ini jenisnya uslub khitabi, dialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir, bukan fasbiru, tidak, dan bukan fasbira, tidak. Cuma satu, fasbir. Ya Muhammad, bersabarlah kamu. Ada sebagian nanti mengatakan, ini ayat ini kan untuk Nabi Muhammad. Panina ke katanya, Pak. Maka dijawab oleh Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau, kullu khitabin lin nabi, khitabun li ummatihi. Setiap Allah berdialog dengan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, itu berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai umat Muhammad, ketika baca Al-Quran, bersabarlah terhadap ketetapan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan ini haram, ini tidak bagus, ini tidak baik, lakukanlah hal seperti ini, patuh dan taatlah kamu. Ya, Pak. Maka sabar itu, kata Imam Jalalain, ada 3, Pak. Sabar itu, Pak. Termasuk Ibnu Abbas juga, sabar itu 3. Yang pertama, sabar fi ta'atillah, sabar untuk terus taat kepada Allah sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu, beribadahlah kamu, dan berkurbanlah kamu. Maka bersabarlah untuk terus melakukan ibadah, bersabarlah untuk terus salat, bersabarlah untuk berkurban, bersabarlah untuk berinfak, bersedekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dalam Al-Quran, bersabarlah, bersabarlah untuk pergi salat berjamaah, bersabarlah untuk melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani saja skenario itu, Pak. Jalani saja, Pak. Ya. Satu. Yang kedua, as-sabru fi ma'siyatillah, bersabar untuk tidak berbuat maksiat. Maka dalam Al-Quran mengatakan ini hak orang lain, ini punya orang lain, ini jangan zalimi orang lain. Bersabarlah untuk tidak menzalimi orang lain. Bersabarlah untuk tidak mengambil harta orang lain. Bersabarlah untuk tidak mengganggu orang lain. Dapakah rugak apa rugak, Pak? Ya, Pak. Nyodro le dah kalian, Pak. Introspeksi diri dulu, ya, Pak. Introspeksi diri dulu. Kita introspeksi diri apa? Kita lihat ibadah selama ini pegah keterima oleh Allah. Nyampe lale dah kalian kau ibadah roh nampak lo, Pak. Kemudian besoknya bagaimana? Masa depan bagaimananya, tapi kele, Pak. Tapi ke masa depan anak adanya pakai ban. Nyo lale dak kalian masa depan gop tapi Pak, masa depan anu hai tepu-tepu ni Pak. Anu mu tepu semayang tane Pak. Jadi sekarang coba introspeksi diri dulu Pak. Qu anfusakum, lihat diri sendiri dulu. Wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau mengatakan apa beda qu anfusakum wa ahlikum? Apa beda menjaga diri dan menjaga keluarga? Menjaga diri kata beliau, menjaga kullu jawarihin, menjaga al-qulub, menjaga setiap anggota tubuh dan menjaga hati. Jangan kegop, jangan dengki kegop, baik ria, baik sum'ah, baik takabur, ya Pak. Jaga, ini saja kita jaga, ya Pak. Dan jaga anggota tubuh untuk tidak menyakiti orang lain. Itu saja kita jaga, Pak. Ya, Pak. Sudah. Kalau berhasil kita jaga, hari ini berhasil menjaga mulut hana temenak gop, aman katanya, Pak. Hari ini menjaga mata tidak melihat maksiat, aman kita, Pak. Hari ini menjaga tangan tidak menzalimi orang lain, aman udah katanya, Pak. Hari ini menjaga kaki tidak berbuat maksiat, aman hidup, Pak. Hari ini menjaga hati jangan dengki sama orang lain, aman hidup kita, Pak. Itu yang dimaksud kata Imam At-Tabari, menjaga diri, Pak. Yang kedua menjaga keluarga, wa ahlikum, penafsir sepakat semua kalau wa ahlikum itu siapa? Az-zauj wal abna. Jadi anak, ya, jadi apa namanya? Istri dan anak. Bagaimana cara menjaga istri dan anak? Kata Imam At-Tabari, bi ta'alimihim, mengajarkan agama kepada mereka. Ya, Pak. Jadi anak itu tidak kita ajarkan agama, orang lain dah pernah agama, anak hidup tapu, inang hidup tapu. Dapakat gop semayang, inang hanai semayang, anak hanai semayang, kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Yang ketiga, as-sabru 'alal bala. Ini sabar terhadap musibah. Musibah yang menimpa kita, Pak. Karena musibah itu ada dua. Musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala posisi terakhir seseorang itu dia taat kepada Allah, dia patuh kepada Allah, kemudian diberikan musibah. Musibah yang dimaksud adalah ujian.
Kenapa? Posisi terakhir beliau taat dan patuh kepada Allah. Nyo tanya urung temayang, tak temayang, tamu terdekat, tak bayi takut. Tiba-tiba ada musibah. Musibah itu adalah ujian bagi kita. Allah ingin melihat apakah yang kita lakukan tadi itu betul-betul karena Allah atau tidak. Satu. Yang kedua, posisi terakhir kita berbuat maksiat. Nyo posisi sedang korupsi agama. Posisi sedang mengurangi timbangan. Tiba-tiba diazab oleh Allah. Azab itu laknat bagi orang itu, Pak. Nyan, Pak. Laknat bagi orang itu. Dan Allah ingin orang itu kembali kepada jalurnya. Kalau seandainya ketika diazab itu dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Tapi kalau seandainya dia diazab oleh Allah, dia masih hidup, Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini yang dimaksudkan dengan fasbir li hukmi rabbika. Kalau Imam Jalalain mengatakan begini dengan Imam Sawi, fasbir ya Muhammad li tablighi risalatihi. Bersabarlah kamu untuk menyampaikan risalah Allah. Menyampaikan Al-Quran kan sama juga, Pak. Risalah Allah itu kan Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran disuruh sampaikan kepada umatnya. Ya, kita begitu juga. Kita mendidik anak tak sabar, Pak. Hai ni temayang, hai temayang ni, Pak. Tak pakatlah mendengar temayang ni, hai temayang, tak pakatlah, Pak. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah terhadap perintah Allah. Allah memerintahkan kita mengajak orang lain untuk beribadah, bukan ibadah sendiri saja kita, Pak. Maka juga mengajak orang lain. Ada kalanya nanti, ya, ini kalau istilah Imam Al-Ghazali, wa mata na'tazil wa mata natajamma. Kapan kita berkumpul dengan masyarakat dan kapan kita itu mengasingkan diri dari masyarakat. Sehingga di dalam tafsir Al-Qurtubi diungkapkan, Ashabul Kahfi sudah menjalankan ini, Pak. Dia itu mengasingkan diri dari raja. Kenapa? Karena raja itu kafir. Kenapa? Karena orang-orang itu semua penyembah patung. Maka ketika itu fa'tazilu, Allah menyuruh fa'u ilal kahfi, pergilah kamu ke gua. Ya, jadi pergi ke gua. Kenapa? Karena orang-orang di lingkungan kamu sudah tidak mau beribadah lagi kepadaku. Sudah diajak berapa kali, sudah diberikan peringatan tapi nak mau dengar juga. Sekarang i'tizal. Mata natajamma, kapan kita berkumpul? Tatkala kita mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Mari berbuat kebaikan, mari menyembah Allah, mari kita salat, mari beribadah dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini perintah Allah yang pertama, Pak. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, bersabarlah ya Muhammad. Tiatnya, panina trip hat, Pak. Tiat. Engkau ketika berdakwah diolok-olok kan tiatnya, Pak. Nanti ada uniknya di dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, kita mungkin heran melihat ayat itu, Pak. Jadi ayat itu mengatakan begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita biasanya sering mengambil ayat ini untuk takziah. Ketika pergi ke rumah orang meninggal, kita mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tidak tahu ayat sebelumnya apa. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, jangan masukkan ke dalam hati itu Abu Jahal yang kerhulai baik betul matian. Abu Lahab pamanmu, jangan masuk ke dalam hati itu. Kamu dakwah saja, kamu tenang saja. Kamu dakwah saja, jangan kamu patuh sama mereka, jangan kamu ambil hati, Pak, baik penuh hati. Kenapa? Kalaupun dia mengolok-ngolok kamu, kullu nafsin dha'iqatul maut, dia akan mati juga itu, nyan, Pak. Dia akan mati juga. Atbah akan mati juga dia. Atbahnya cukup parah, Pak. Sama lagi ayah, Pak. Ayahnya siapa? Abu Lahab, Pak. Maka Abu Lahab punya anak namanya Atbah. Imam Al-Baydawi mengatakan, Atbah kana mata kufran. Dia mati dalam keadaan kafir. Ada 3 orang anak Abu Lahab lagi yang dia itu masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tapi satu lagi mata kufran. Walaupun nanti di dalam beberapa literatur sejarah itu mengatakan 5 anaknya, Pak. Tapi kalau di dalam tafsir itu 4. Anaknya 4. Termasuk dalam tafsir Al-Baydawi, termasuk dalam tafsir Sawi, Pak. 1 mati dalam keadaan kafir. Maka Allah mengatakan bersabar ya Muhammad. Jangan masukkan ke dalam hati. Dia akan mati juga, ya, Pak. Ada orang diktator ulun hebat, biarin saja, bah dengan kero. Mati je, Pak. Padum trip itu, Pak. Berapa tahun? Ulun hebat, bah gede hebat ni, Pak. Bah hebat. Padum tu ni hebat ni, Pak. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu tak ada lagi, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya Nabi Muhammad ketika sebelum perang Badar itu didatangi oleh Abu Jahal, Pak. Ia olok-olok oleh Abu Jahal macam-macam, Pak. Apa kata Abu Jahal? Amtir alaina hijaratan minas sama.
Turunkan azab dari langit untuk saya. Coba turunkan sekarang juga. Allah mengatakan, sabar Muhammad, sabar. Akan saya habiskan dia di perang Badar nanti. Lupa habis perang Badar nanti. Nyanba. Natar bin Haris begitu juga. Turunkan azab kepada saya. Sabar Muhammad, sabar. Baik-baik dah lawan, Pak. Menyuruh lawan tidak jauh beda kita dengan dia, Pak. Hanya jauh beda, Pak. Ya. Ini contoh begini. Kita pergi ke pasar Lambaru, Pak. Ya. Ketika kita melihat jeruk atau lihat mangga, datanya yang itu, nya mungkin ya, yang Mekah jeruk mungkin SD dan teman ni, Pak. Nya mungkin ya, sebagian mungkin ada yang ini, Pak. Nya SD dan teman. Itu nak ada tanya apa? Tanyong sabim ka. Peng na. Petanyong sabim ka. Tanyongnya padum sekilonya, betul sekilo. Nah peng nyan, Pak. Kalau kita layani, berarti kita tidak jauh beda dengan orang yang bertanya tadi, Pak. Maka bagaimana caranya? Jauhkan saja. Ya, baik-baik permun, Pak. Baik permun. Tapi menyodala ini pernah peng, cukup jai peng lun dah nyan hana jauh beda dengan padahal kita sudah berpendidikan, Pak. Tapi kita ngomong seperti itu juga. Maka Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, kamu tenang saja. Kalau kamu layani Abu Jahal, tidak jauh beda kamu dengan Abu Jahal. Kamu layani Abu Lahab, tidak jauh beda dengan Abu Lahab. Maka bagaimana kondisi kita? Sabar saja, Pak. Ikun baikun gede, Pak. Pu baca-baca Quran sabi, pu je sabi, punya sabi. Diam saja, biarin saja, Pak. Datanya hai ya tajak semayang ya. Kepu semayang idanya, pu tamang surga, murah tak surga ngan cuma ngan semayang undang, Pak. Biarin saja, Pak, biarin saja. Dia akan mati juga, ya, Pak. Maka Allah mengatakan, fasbir li hukmi rabbika. Satu pesan Allah, pesan yang kedua. Wala tuti minhum athiman au kafura. Jangan pernah patuh kepada mereka. Ini kalau kita melihat di dalam tafsir Sawi, di sini siapa yang patuh kepada mereka? Mereka itu siapa, Pak? Utbah bin Rabi'ah. Jadi ada Utbah bin Rabi'ah, ada Utbah anak Abu Lahab lagi, Pak. Utbah bin Abi Lahab. Ini Utbah bin Rabi'ah. Satu lagi Walid Al-Mughirah. Allah mengatakan jangan patuh kepada Utbah bin Rabi'ah dan jangan patuh kepada Walid Al-Mughirah. Kenapa jangan patuh kepada mereka? Di dalam tafsir Jalalain mereka mengatakan ya Muhammad ya Muhammad irji. Kembali kamu kepada tabiatmu dulu. Jangan seperti ini kamu ajak orang ini ajak itu. Maka Allah mengatakan jangan kamu patuh kepada mereka. Patuhlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jangan patuh? Karena mereka itu asiman au kafura. Mereka itu berbuat dosa dan kufur. Ayat ini juga berlaku untuk kita. Jangan pernah patuh kepada orang pembuat dosa. Jangan pernah patuh kepada orang kufur, orang kafir. Jangan patuh. Ya. Kenapa? Orang pembuat dosa akan membawa kita kepada berbuat dosa. Orang kufur akan membawa kita kepada kekufuran. Jadi ayat ini ada dua pemahaman. Wala tuti minhum athiman au kafura. Jadi au di sini maknanya wa. Jangan orang membuat dosa dan orang kufur. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, jangan patuh kepada orang pembuat dosa. Ismayang tan teputan diperintah kedanya, Pak. Hana pak dengar, Pak. Nya, Pak. Hana pak dengar. Kemudian dia menyuruh kita macam-macam. Hana pak dengar, dia orang pembuat dosa, Pak. Kamu jangan begini, jangan. Hana pak dengar, Pak. Ya, karena dia orang pembuat dosa. Yang kedua kafura. Urung kafirnya hana pak dengar, Pak. Ya, hana pak dengar. Kafir yang bagaimana? Kita sudah menceritakan berapa kali tentang kafir. Kafir itu 7, Pak. Salah satu diantaranya adalah kufur nifak yang terakhir. Orang munafik. Ya, apa dengar, Pak? Satu, ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, jangan kamu patuh kepada seseorang yang membawa kamu kepada berbuat dosa. Kalau tadi orang berdosa, Pak. Ini membawa kamu berbuat dosa. Gara-gara kita patuhi dia, kita roh lamnya nih, Pak. Kita juga berbuat dosa. Gara-gara kita patuh kepada dia, dia akan membawa kita kepada kekufuran. Baik itu kufur i'tiqad, kufur kufur i'tiqad, kufur nikmat, kufur ihsan, kufur ingkar, kufur juhud, kufur inat, yang terakhir kufur infak, kufur nifak. Jadi akan membawa kamu kepada 7 ini. Maka jangan pernah patuh kepada mereka ya Muhammad. Kalau dibawa ke kita ini, kita mendakwahi terus ipegah dek hai baik nak dakwah le je nak pindah ke dia. Hana perlu patuh, Pak. Apa patuh kawaknya, Pak. Jadi artinya apa? Kita kalaupun tidak patuh, kita jauhi saja, Pak. Setelah tidak patuh, hai dengarnya, kita jauhi saja. Makanya fasbir li hukmi rabbika, satu. Yang kedua, wala tuti minhum athiman au kafura. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Sekarang bagaimana Pak? Ini kalau sudah begini Pak, kita hidup dalam komunitas hurun pembuat dosa Pak. Kita hidup, contoh, kita hidup dalam komunitas orang-orang kufur kepada Allah. Apa yang kita lakukan sekarang Pak? Nyan Pak, tajak ke depi maksiat, ho tajak maksiat Pak. Ini apa yang kita lakukan? Diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusinya begini kata Allah. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ini ada beberapa pemahaman di sini. Kalau pemahaman di dalam tafsir ini terjemahannya dulu, Bang. Atau kita coba dibaca apa Endah? Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan Terus. orang yang kafir. Terus lanjut lagi. Wadhkur Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. sudah. Ini ada beberapa pemahaman, Pak. Pemahaman pertama, kalau sudah seperti ini, nanggro kalaganya, Pak. Ketika dalam sembahyang lakai tolong Pak Allah, nyan Pak. Minta tolonglah kepada Allah. Memang kita ketika Al-Fatihah selalu membaca, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada kuncinya, Pak. Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa di dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Fatihah dimulai dengan ibadah dulu, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Kami minta tolong kepada Engkau dan kami beribadah kepada Engkau. Kenapa demikian? Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, didahulukan ibadah baru pertolongan. Kalau kita ingin pertolongan Allah, ibadah dulu. Maka salatlah dulu. Nyo temayang tan teputan nutulung kamu ya Allah dari rong-rongan urung kafe. Kipan urung kafe kita tengok pihan ada temayang. Ya, Pak. Kalau ingin ditolong oleh Allah, beribadah dulu pasti akan ditolong, Pak. Kalau ingin ditolong oleh Allah, lakukan dulu perintah Allah. Pasti ditolong oleh Allah, Pak. Ini perintah Allah tidak kita lakukan. Korupsi laju. Dalimi laju. Tak berdoa laju Allah, Pak. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini, Pak. Ini maknanya, sebutkanlah nama Allah itu di dalam salatmu. Mintalah pertolongan kepada Allah ketika kamu dalam salat, ya, Pak. Dalam sembahyang dalam kedulung, Pak. Ya. Kemudian yang pemahaman yang kedua, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Kalau kata Syekh Tantawi begini, ini agak keluar itu sedikit ya. Beliau mengatakan hadhil ayah tadullu ala thibat fil iman. Ini menunjukkan kepada kita konsisten dalam beribadah. Maka ketika mereka itu buat macam-macam nyunanggro kalagay, teo konsisten beribadah, Pak. Baik kita nyuruh lagi awaknya nih, Pak. Karena biasanya seseorang itu yang minoritas itu akan mengikuti yang mayoritas, Pak. Zaman katanya hana pebubuk maksiat, tetapi gara-gara kolega katanya mandui pebubuk maksiat, alah, tak tinggal ngurung maksiat tak pebubuk cik tiga, Pak. Dulu kita nak pernah korupsi, Pak. Tapi gara-gara tinggal dalam komunitas orang yang korupsi, maka kita juga korupsi, Pak. Kita dulu nak pernah keng kegop, Pak. Tapi kalau kita tinggal dalam komunitas orang yang keng kegop, roh tak keng kegop cik, Pak. Ya, Pak. Maka ini kata Imam Syekh Tantawi, hadhil ayat tadullu ala thibat fil iman. Ini menunjukkan kepada konsisten dalam beribadah. Maka walaupun nanggro berubah-ubah lagi bangkanya, tetap beribadah, Pak. Tetap beribadah kepada Allah. Dua. Pemahaman yang ketiga, wadhkurisma rabbika, apa ini? Bukratan wa asila. Jadi makna wadhkurisma rabbika, salatlah kamu. Kalau kata Imam Sawi, damis salah. Kontinulah melakukan ibadah salat. Ini baik-baik gara-gara kagatin hana temayang le. Baik gara-gara kamu tiba hana temayang le. Kadang-kadang seorang itu dia sudah senang hana temayang le, kepudah temayang ka senang katanya. Sudah kita capai semuanya. Maka di dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan begini. Kita itu mengingat Allah imma fi sirri wa alaniyah. Baik itu dalam keadaan sendiri maupun keadaan ramai-ramai, tetap ingat Allah, Pak. Fil ghina wal faqir. Ketika seorang kaya dan ketika seorang itu fakir, tetap dia mengingat Allah, konsisten, Pak. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Syekh Tantawi tadi, Pak. Nyo wate kaya hana tinggal le ka Allah. Wate kagatin ndek ka tutung rumah, ya Allah lun hana tepu-tepu le ka tinggal demah ka Allah, Pak. Ketika proyeknya hebat, semua hebat, metingatan, Pak. Wate hana tepu-tepu le, nya ka gejak-jak masjid. Datanya bekan engku hana le tepu-tepu, ku pun aja tekan topi hana tepu hana le, Pak. Lebih gak dajak temayang mentong, Pak, nya, Pak. Makanya tidak ada konsisten, Pak. Konsisten dalam beribadah. Jadi makanya Imam Sawi mengatakan, damai salah. Salah itu jangan pernah tinggalkan, Pak. Walaupun kondisi sudah bagaimanapun, jangan pernah tinggalkan salat.
Bahkan salat itu getanyo dalam sakit pi yu temayang Pak. Ketika untuk menyohan tak pegah habat terpulih, hana tingkat terpulih, hana haji terpulih, yang baru ini ke imam dia Pak. Nya. Kok hebat ini ke imam temayang. Kan cukup hebat Pak. Dalam salat biasa yang paling hebat kan imam paling depan Pak. Nyo menyonyo sopir idike sopir lembak. Ki banjara idike sopir lembaknya. Nyo idike sopir lah idih Pak. Kan cukup hebat Pak. Artinya salat itu waktu hidup pun salat, waktu mati pun disalatkan juga. Itu temayang citnya. Bukratan wa asila. Ini bukratan wa asila, ini sebuah simbol dalam kajian semiotiknya. Ini adalah simbol bukrah itu pagi-pagi sekali. Kalau di dalam tafsir itu awaluhu, asila itu akhir pagi. Kalau dalam bahasanya akhiruhu, awaluhu wa akhiruhu. Maksudnya apa? Salatlah kamu dari pagi sampai habis waktu. Ya, habis waktu bagaimana maksudnya? Salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ya, nampak. Bukratan wa asila. Sebagian penafsir mengatakan bukratan wa asila dari subuh sampai dengan asar. Nanti maghrib dengan isya lain lagi konteksnya nih Pak. Lain lagi konteks. Berarti ini ada dua pemahaman. Bukratan wa asila, kalau kita lihat yang pertama tadi, sebutkanlah nama Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu. Mintalah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah di setiap waktu salatmu. Baik temayang lehu mentong, baik temayang asar mentong, mandum salat Pak. Apakah ketika kita sujud, apakah ketika kita ruku, atau lain sebagainya. Maka sahabat nanti Rasulullah SAW salah satunya ketika sujud beliau juga pernah mengatakan begini Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Kemudian setelah itu apa? Nabi Muhammad mengatakan begini, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Salah satu doa lain lagi Pak. Ketika Rasulullah sujud, Rasulullah mengatakan begini, ya Allah menyodron bengeh ke lu pemaah lu ya Allah. Padahal ada bengeh Allah ke Nabi Muhammad. Menyolon nada syah ne angkat dosa lu ya Allah. Menyodron bengeh ke lu ne angkat dosa kemarahanmu ya Allah. Makanya Aisyah melihat, trip tak tujuk Rasulullah SAW. Rupanya Rasulullah tampil gemuk kelakanya Pak. Nya Pak. Inilah yang dimaksudkan dengan sampai kapanpun Pak, terus uruk kiamat sampai meninggal katanya. Maka kiamat itu hana perle tapreh gunung bertuh Pak, hana perle tapreh gunung bertuh. Hana perle tapreh matauro tepelah dua, hana perle preh Pak ya. Rasulullah mengatakan kematian kamu itu adalah kiamat bagimu. Detiknya mati katanya nyo kiamat bagi katanya Pak. Baik tinggal meninggal dunia katanya uronyan ke kiamat bagi orang meninggal itu Pak. Hana preh kiamat le, preh kiamat le Pak. Preh mati droi le Pak. Nyan. Matimu kata Rasulullah adalah kiamat bagimu. Nyan Pak. Masuk kiamat apa? Sudah berakhir hana terpulih. Ibadah hana le, tapi hana le sudah putus di situ Pak. Nyan. Kecuali nanti ada beberapa hal yang membuat tidak putus amal ibadahnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan bukratan wa asila. Jadi makanya di dalam hadis Arba'in Nawawi itu disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Ibnu Abbas, ihfazillah. Maka uniknya hadis yang Rasulullah ungkapkan kepada seorang sahabat, kepada Ibnu Abbas, nanti ada kepada sahabat-sahabat lainnya Pak, ya, Muaz bin Jabal ketika beliau akan berangkat ke Yaman. Rasulullah berpesan kepada beliau dan pesan itu tidak disampaikan kepada orang lain. Menyo katanya habis tak pegang pesannya, tengok tak pegang halam. Nyo pesannya hai ne baik lagi-lagi apa? Tengok tak pegang halam. Hai anak lu bejak gede, ne laki pesan bak tengkuan siat. Ge pegah li tengkuan, entuk ne murna beget ideh bu, pesannya sama Pak, semua sama Pak. Baik macam-macam bak nang gerogok bu, pesannya sama. Tapi Rasulullah ketika memberikan pesan kepada Ibnu Abbas, pesan ini tidak pernah disampaikan lagi kepada orang lain Pak. Kenapa pesan ini khusus untuk Ibnu Abbas? Maka kita itu cuma menelaah saja hadis itu, hadis untuk Ibnu Abbas tadi Pak. Apa pesannya? Ihfadillah yahfadka. Kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini, hana ada doa pegah le je Pak. Tak pegahnya itu mencui sampai ke daya, itu mencui pegang mati sampai ke daya, pegahnya sampai ke daya Pak. Nyan Pak. Jadi cara satu-satunya apa? Ihfadillah. Maksud ihfadillah terjemahannya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maksud jagalah Allah? Jagalah setiap perintah Allah, jagalah setiap apa yang dilarang oleh Allah, Allah akan menjagamu kata Rasulullah. Hana mungkin Rasul gak pengeng katanya Pak. Apa perintah Allah? Geyu semayang, semayang baik tinggal semayang, Allah akan menjaga kita Pak. Allah menyuruh kita, ini contoh apa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan seorang nabi Pak.
tapi masih merasa ragu-ragu juga. Nyo pakai bancarannya disuruh dakwahi Fir'aun. Fir'aun bukan orang biasa. Fir'aun kan urun biasa Fir'aun. Menyo tak dakwah urahna sembahyang mangat. Nyo Fir'aun sudah tidak beribadah, ingkar kepada Allah, syirik kepada Allah, dia mengaku Tuhan lagi, Pak. Yang kakak parah dah ni, Pak. Lagi dia tak dakwah pembesar ni. Tak dakwah tidak katanya, Pak. Tapi Allah mengatakan, Pak, kamu patuh saja kepada perintahku. Kamu tenang saja. Kamu patuh kepada perintahku, jalankan, akan saya jaga kamu. Ini, Pak. Lu jaga Harun. Sehingga Nabi Musa mengatakan, kalau demikian tolong saya bersama saudara saya Harun. Disitulah Nabi Harun diangkat menjadi Nabi, Pak. Gara-gara permohonan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu Allah mengatakan, boleh juga. Kalian berdua, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Sekarang pergi dua-dua ke Fir'aun. Dia sudah kelewat batas. Kalian nasihati saja. Menyolon hana-hana perlelon je, menyolon bengeh, tinggal ilum balik mentong. Saya balik saja itu Mesir itu. Atau saya naikkan laut Mediterranean sama laut Merah, hancur Mesir itu. Cuma saya tidak mau. Saya ingin dia itu bertobat melalui kamu. Coba, saya mau tuh. Kasih nasihat dulu. Nyan, Pak. Nyolon hana perlu nasihat, dilum panco juga kata Allah Subhanahu wa taala. Apa dijawab oleh Nabi Musa lagi sama Harun? Inna nakhafu ayyafruta alaina au ayyatgha. Kami takut nanti dia akan membangkang kepada kami, ya Allah. Ipoh kamu, ya Allah. Apa kata Allah sekian kalinya? La takhafa bi'yo, kata Allah. Kami mendengar apa yang kamu dengar. Kami melihat apa yang kamu lihat. Nana pelayaran. Yang penting jalankan perintahku, tinggalkan apa yang aku larang. Itu saja. Inilah bunyi hadis Rasulullah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Kita sudah bertanggung jawab sebagai orang tua mendidik anak katanya untuk ismayang, ya Pak. Walaupun anak ismayang cik, Pak. Tapi kita sudah bertanggung jawab, Pak. Kita sudah memberitahukan anak istri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak baik, ini tidak baik. Kalian dah pegah kena, Pak. Insyaallah dijaga kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan, Pak. Ihfadillah yahfadka. Maka makna hadis ini lagi, jagalah salatmu, insyaallah Allah akan menjagamu. Nyo temayang pihan ada jaga. Temayang lehu watiasa, asa karak maghrib karak isya pihan mupat. Wate ada yang tengok kali temayang isya, maka tuwa lun. Menonton bola hana tuwa, Pak. Jadwalnya sebulan lagi, tapi karena lah mulai mendusut tanding tanggal sekian, pajan final, pajan karena lah mulai mendum, Pak. Jam berapa tandingnya mendum karena apa? Tapi ketika salat pas waktunya semayang, hana gejak kayaknya, Pak. Kadang-kadang tuwa, Pak. Tuwa semayang, Pak. Padahal rutinitas setiap hari, Pak. Jagalah salat itu, menyoh lain hai dah puput, Pak. Tak pegah ada lain hai lu puput. Ini seperti ada sahabat, Pak. Namanya Nu'man bin Fauqal. Dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya enggak ada berbuat apa-apa. Cuma 4 hal saya lakukan, ya Rasulullah. Apakah bisa saya masuk surga, ya Rasulullah? Pujuk lai demam surga, ya Rasulullah. Lain hana lempubut, ya Rasulullah. Bersedekah tan, baca Quran tan, tahajud tan, tepu-tepu tan kayak Mbak. Apa yang 4 itu? Dia tidak pernah tinggal salat 5 waktu, Pak. Dan dia menjaga waktu salatnya. Cuma itu saja, Pak. 1. Yang kedua, dia berpuasa, puasa Ramadan saja. Dan dia menjaga menjaga supaya tidak membatalkan puasanya. Itu saja yang dia lakukan. Jadi nanti puasa sunnah tidak. Sunnah anak bubuknya. Hai sanggup. Puasa Asyura, puasa Daud, belum puasa Daud. Puasa setelah Ramadan, anak puasa kan, Pak. Yang puasa cuma Ramadan saja. Kemudian yang ketiga, saya cuma makan yang halal-halal saja, ya Rasulullah. Yang hana-halu baju. Lu depudro lo, ya Rasulullah. Yang halal baju, ya Rasulullah. Walaupun itu sedikit, ya Rasulullah. Kemudian yang keempat, saya meninggalkan yang haram walaupun haram itu banyak sekali haid lo, ya Rasulullah. Itu saja perbuatan saya. Adkhulul jannah. Apakah saya masuk dalam surga, ya Rasulullah? Gejol, ya Rasulullah. Naam. Kamu masuk ke dalam surga. Gara-gara 4 hal tadi, Pak. Ya, Pak. Lain hana kebubuknya. Hana trep-trep kedua masjid ke baca Quran, hana haid ke baca Quran kanyan. Haid ke tahajud kanyan, Pak. Haid ke sembahyang duha kanyan. Maka baik proteh-proteh kau, Pak. Ketika kita mengatakan, Pak, dalam surga ada duha tan puput. Pak, dalam surga mau sunnah ada puput, ihan, Pak. Jangan pernah protes orang lain, Pak. Belum tentu kita masuk surga, bisa saja dia masuk surga, Pak. Karena dia menjaga salat 5 waktunya, Pak. Dia menjaga puasanya supaya tidak batal. Dia menjaga dirinya untuk terus makan yang halal, Pak. Dia menjaga dirinya untuk menjauhi yang haram. Cukup 4 saja, Pak. Makanya Imam Nawawi mengatakan, jawaban Rasulullah na'am itu yadullu ala isbat wa taukid. Itu menunjukkan kepada taukid dan isbat. Kalau 4 hal itu bisa memasukkan seorang ke dalam surga, asai betul-betul, ya, Pak. Dia memang menjaga diri, hai lembaju, nyonyo harum hai lembaju.
Untuk apa kita makan haram, ibadah banyak Pak, kalau kita nanti dimasukkan juga ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, kalau ada satu titik saja yang haram di dalam tubuh, fannaru aula bihi Pak. Dia cocoknya memang dalam neraka dulu Pak. Ya. Setelah dibakar dalam neraka, hilang sifat-sifat itu semua, hilang yang hitam tadi, baru dia bisa dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian saja. Ya. Lulutan ya. Ya. Itu hana bahan pertemuan selanjutnya. Jadi ini selanjutnya nanti wa minal laili fasjud lahu bukrata wa asila. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.